Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova, bab 42. Karena aku yakin kamu itu jodoh aku. Entah kenapa hanya itu kata yang bisa keluar dari mulut Rafael. Kemampuannya untuk merangkai kata seolah hilang begitu saja. Oh, sarapan dulu sana. Hanya seperti itu tanggapan Safa. Rafael bahkan dibuat melongo karena reaksi Safa tidak sesuai ekspektasinya. Safa keluar lagi dari kamar itu. Ia tidak bisa meninggalkan Bian terlalu lama karena tidurnya tadi belum terlalu lelap. Hanya saja Safa terpaksa keluar untuk memastikan jika Rafael sudah sarapan. Padahal Rafael bukan anak kecil yang sarapannya harus disiapkan atau bahkan harus disuapi. Tapi sebagai istri yang baik, Safa harus memastikan itu. Oh doang, dia nggak marah kan? Aduh, ngomong takut salah, nggak ngomong lebih salah. Rafael mengacak rambutnya frustasi. Ia mengikuti Safa ke kamar Bian. Ia tidak akan mungkin bisa makan dengan tenang jika Safa masih marah. Memang Safa tidak mengatakan jika dirinya marah. Tapi dari apa yang terlihat memang bisa disimpulkan jika Safa marah, pikir Rafael. Rafael tidak langsung masuk. Ia melihat dari celah pintu yang tidak tertutup sempurna. Safa berbaring miring di sebelah Bian sambil mengelus punggung anak itu. Bian juga terlihat memeluk erat ibunya. Jika situasinya seperti ini, sudah jelas Rafael tidak akan bisa bicara tenang dengan Safa. Ia benar-benar merasa sial karena munculnya video itu. Rafael memang sudah berubah, namun tidak semua orang tahu itu. Ada beberapa orang yang mungkin masih menyimpan video Rafael, termasuk orang yang mengirimkan video itu padanya. Tidak bisa dipungkiri jika kisah masa lalu bisa saja mencuat, apalagi jika ada foto, bukti, dan video. Sebenarnya masa lalu bukan yang perlu dipermasalahkan, apalagi jika orang yang bersangkutan sudah bertaubat dan memperbaiki dirinya. Gue tunggu di luar aja deh, kalau gue masuk nanti yang ada kacau lagi. Rafael duduk bersandar di dekat pintu kamar Bian. Saking lamanya menunggu, apalagi tanpa melakukan apapun, Rafael sampai ketiduran. Beginilah Rafael jika banyak pikiran. Bukan mencari jalan keluar sampai selesai, tapi mencari jalan keluar sampai ketiduran. Astagfirullah. Safa dibuat kaget dengan keberadaan Rafael. Untung saja ia tidak menjerit dan membangunkan Bian yang baru benar-benar terlelap. Dasar bayi besar, pasti belum juga dia sarapannya. Safa menggelengkan kepalanya. Ia berjongkok di hadapan Rafael yang tertidur sambil memeluk lutut. Senyum tersungging di bibir Safa. Ia sebenarnya tidak marah karena merasa tidak ada gunanya juga marah. Yang ada malah menghabiskan energi saja. Safa juga percaya pada suaminya. Ia tidak ingin menebak-nebak bagaimana masa lalu Rafael, karena itu akan semakin menambah beban pikirannya saja. Cukup jalani apa yang ada dan jangan melihat masa lalu. Safa merasa dirinya tidak berhak juga untuk marah, karena video yang dilihatnya itu dari masa lalu Rafael, dan di masa lalu ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Rafael.
Bersikap dewasa adalah kunci memecahkan masalah. Terus mengungkit apa yang terjadi di masa lalu tidak ada gunanya. Toh itu juga tidak akan mengubah kisah masa lalu itu sendiri. Safa berdiri, mencabut bulu kemoceng yang ada di meja kecil dekat kamarnya itu. Ia tersenyum jahil dan menggelitik telinga Rafael. Rafael mendesis, namun matanya masih terpejam. Hanya posisinya saja yang berubah. Kini wajahnya menghadap pada Safa, membuat wanita itu lebih mudah melancarkan aksinya. Kini giliran hidung Rafael yang menjadi objek kejahilan ibu 3 anak itu. Hidung Rafael kembang kempis. Safa langsung bersembunyi di balik tembok kamar sambil terkikik geli. Wanita satu ini memang sangat random dan suasana hatinya mudah berubah. Ada bagus dan tidaknya juga. Bagusnya Safa tidak akan lama-lama sedih ataupun marah. Namun tidak bagusnya karena Safa bisa tiba-tiba marah atau kesal pada saat suasana ceria. Jika ada yang masih ingat 10 tahun lalu, saat untuk pertama kalinya patah hati, ia menangis dengan sesegukan, seolah apa yang terjadi itu menyakiti hatinya. Namun itu tidak sampai 1 jam berlangsung. Ia keluar dari kamarnya mencari makanan dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi Safa seperti ini bukan setelah menikah dengan Rafael. Namun, dari dulu ia juga seperti itu. Apa sih? Itu geli banget. Rafael bergumam sambil menggosok hidungnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak mendapati siapapun. Jelas saja karena Safa ada di dalam kamar. Rafael juga tidak akan menduga jika Safa yang melakukannya. Karena dalam pikiran Rafael, istrinya itu sedang marah. Rafael berdiri dan berniat untuk masuk ke dalam kamar. Pun Safa dan di dalam berencana akan keluar hingga mereka bertemu di ambang pintu. Kepala Safa berbenturan dengan dagu Rafael. Rafael tidak tahu Safa akan keluar dan Safa tidak tahu suaminya itu akan masuk ke dalam. Sayang, kamu gak apa-apa? Sakit ya? Enak. Ya sakit lah, pakai nanya lagi. Safa mencebik sambil mengelus kepalanya. Meski bukan sakit yang teramat, namun tetap saja yang namanya kebentur itu sakit. Rafael juga merasakannya, tapi ia tidak terlalu memperdulikannya. Kamu gak bilang sih mau keluar? Lah, kamu sendiri ngapain mau masuk ke sini? Aku dari tadi ngintip ya. Safa memicing menatap Rafael. Enak aja. Kalau ia ngintip, emang kenapa? Ngintip istri sendiri juga. Lagian kamu di dalam kan koloni Bian. Udah, jangan di sini. Berisik. Nanti Bian bangun lagi. Safa berjalan lebih dulu ke lantai bawah. Pagi ini ia belum sarapan karena fokus mengurus anak-anak, terutama Bian. Safa butuh tenaga ekstra untuk mengurus anaknya yang sakit. Meski ia seorang dokter, namun saat anaknya sakit jelas tidak bisa dihindari. Karena semua manusia juga pasti ada masanya merasakan sakit. Baik sakit ringan atau sakit berat. Dokter sekalipun pasti bisa sakit. Sebab mereka juga manusia. Hanya saja dokter atau orang kesehatan dan juga orang-orang yang memiliki pola hidup sehat tidak rentan terkena penyakit, apalagi penyakit berat, karena kebanyakan penyakit itu datang dari pola makan dan datang dari pola hidup yang tidak baik. Sedangkan anak-anak kebanyakan sakit karena faktor cuaca
dan juga imunnya. Dari tadi kamu masih belum makan juga. Aku nungguin kamu, jawab Rafael. Kenapa? Nunggu disuapin? Emang boleh? Safa mengedikkan bahunya. Makan aja sendiri, atau minta suapi sama cewek-cewek itu. Rafael meringis mendengar itu. Wanita memang mudah memaafkan, namun apa yang sudah terjadi akan terus diingatnya. Wanita itu bisa lupa dengan hal kecil, namun tidak akan pernah bisa lupa dengan hal dari masa lalu yang menyangkut pasangannya, atau lupa dari sesuatu yang menyakitinya. Jadi, boleh nih aku disuapin cewek lain. Rafael sengaja menggoda, karena yang terlihat saat ini dari mimik wajah Safa bukan kemarahan, tapi kecemburuan. Silakan kalau berani. Jelas Rafael tidak akan mungkin berani dan tidak akan mau melakukan itu. Ia berhambur memeluk istrinya dari belakang. Safa yang sedang menyiapkan nasi untuk Rafael kini menoleh menatap lelaki itu dari samping. Siapa yang bilang kamu boleh meluk aku? Ujar Safa ketus. Aku gak perlu izin kamu, karena kamu itu milik aku. Aku juga milik kamu, jadi aku pastikan gak ada seorang pun yang akan menyentuh milik kamu ini. Rafael menenggelamkan wajahnya di leher Safa. Rasanya pasti akan tenang jika permasalahan yang datang bisa diatasi dengan begitu mudah. Mungkin masalah ini bisa diatasi dengan mudah. Bagaimana dengan masalah yang lain yang belum muncul ke permukaan? Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Happy weekend. Kita ketemu lagi dengan malam minggu. Semoga lancar acara teman-teman malam ini ataupun istirahatnya. Semoga nyaman. Selamat berkumpul dengan keluarga, dengan orang tersayang ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.